Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem monitoring lahan parkir berbasis IoT. Ini merupakan tugas akhir atau proyek akhir dari mata kuliah Visual Network. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Huriatul Akif, kemudian Zaid Harif Syafici, kemudian Riza Dianil Iman, kemudian Yayang Hafifah, dan Mutia Zahramita. Adapun hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kemudian ada tinjauan pustaka terkait proyek, dan kemudian ada metode pelaksanaan, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaid. Baiklah, yang pertama sekali ada pendahuluan di sini untuk latar belakangnya sendiri dari sistem monitoring lahan parkir, yaitu kebutuhan masyarakat terhadap tempat parkir yang semakin meningkat belakangan ini. Jadi hal ini sendiri juga disebabkan karena semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan mobil pribadi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Tidak terkecuali juga ketika pergi ke tempat-tempat umum dan juga gedung-gedung yang bertingkat. Kemudian terbatasnya informasi tentang ketersediaan lahan parkir juga menyebabkan pengunjung kesulitan untuk menentukan lokasi parkir kendaraan mereka. Dan juga untuk seperti dapat dilihat pada tempat-tempat perkotaan itu lahan parkirnya tidak terakomodir dengan baik sehingga pelanggan tidak dapat menyesuaikan ataupun tidak dapat menemukan lahan parkir uh, yang sesuai dengan apa yang akan mereka parkirkan. Selanjutnya rumusan masalah dari permasalahan sistem monitoring lahan parkir itu sendiri yaitu untuk bagaimana merancang bangun sistem monitoring lahan parkir yang berbasis IoT atau Internet of Things. Selanjutnya tujuan dari perancangan sistem monitoring ini yaitu rancang bangun sistem monitoring lahan parkir yang kosong serta jumlah lahan parkir yang tersedia pada areal tertentu, areal parkir tertentu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Zahra. Baik, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama ada lahan parkir. Lahan parkir merupakan tempat penyediaan untuk menerima penghentian atau penaruhan kendaraan motor untuk beberapa saat. Selanjutnya ada IoT. IoT merupakan suatu benda atau objek ditanamkan ke teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Lalu ada Arduino. Arduino merupakan sebuah rangkaian elektronik yang bersifat open source dan mempunyai piranti keras dan lunak yang mana mudah untuk digunakan. Next. Lalu ada LCD. LCD merupakan suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Next ada sensor ultrasonik. Sensor ini yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Lalu ada motor servo. Motor servo dengan motor dengan sistem umpan balik tertutup, di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Next. Selanjutnya ada potensiometer. Potensiometer ini mempunyai komponen elektronika yang berfungsi utamanya digunakan untuk mengatur tegangan, arus, dan resistensi listrik dalam rangkaian tertentu. Lalu ada resistor, komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, selanjutnya mengenai metode pelaksanaan. Next. Yang pertama mengenai alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada simulasi kali ini yaitu menggunakan Arduino Uno, LCD, ultrasonic distance sensor, dan micro servo.
Next. Selanjutnya yaitu potensiometer, resistor, laptop, serta menggunakan software Tinkercad. Selanjutnya yaitu adapun cara kerja dari simulasi yang telah kami buat, yaitu yang pertama, mobil mendekat ke sensor ultrasonik pada gerbang masuk. Selanjutnya sensor ultrasonik tersebut mendeteksi mobil yang mendekat. Selanjutnya mikroservo bergerak untuk membuka palang. Lalu LCD akan menampilkan angka sisa parkir kosong dan mobil mendekati ultrasonik pada lahan parkir. Dan LCD nantinya akan menampilkan slot parkir yang kosong. Next. Berikut ini merupakan skematika rangkaian yang telah kami buat ya, atau yang telah kami rancang. Dapat dilihat pada layar berikut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini kami akan langsung melakukan simulasi dengan menggunakan software Tinkercad. Nah, ini merupakan aplikasi software Tinkercad dan ini merupakan rancangan alat yang telah kami rancang. Di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kami berbasis IoT, di mana di setiap lahan parkir kami menyediakan satu sensor, yaitu sensor ultrasonic distance sensor. Sensor ini bekerja untuk mendeteksi jarak, di mana ketika mobil mendekati sensor ini, maka sensor akan bekerja dan mengirimkan data ke LCD. Nantinya LCD akan memberitahu sisa parkir mana saja yang kosong. Di sini kami menggunakan 5 sensor, di mana 2 untuk pintu masuk dan 3 untuk parkir. Di sini kami membuat 3 parkir. Kemudian untuk kodenya sendiri itu dapat dilihat di sini. Di sini kami memerintahkan sensor ini jika terdapat data masukan pada sensor di setiap lahan parkir, maka akan dikirimkan dan ditampilkan lewat LCD. Langsung saja saya mulai di sini simulasinya. Nah, ini simulasinya sudah mulai. Nah, dapat dilihat di sini pada LCD bertuliskan sisa parkir 3 slot 1 2 3 kosong. Kemudian jika kita mendekati mobil lewat pintu masuk, nah di sini mikroservo akan bergerak sebagai palang untuk pintu masuk entrance-nya. Kemudian dapat dilihat di sini sisa parkirnya sisa 2. Kenapa? Karena sudah ada satu mobil yang masuk ke dalam area parkir. Kemudian jika mobil parkir di area parkir 1 misalnya, nah dapat dilihat di sini slot 2 dan 3 kosong karena slot satunya tadi sudah penuh oleh mobil yang sudah parkir. Kemudian jika mobil tersebut ingin keluar, cukup keluar dari parkir. Kemudian langsung keluar saja dengan mendekati sensor ultrasonik pada pintu keluar. Nah, tadi merupakan simulasi dari kami, di mana sensor jarak ini akan mendeteksi mobil dalam jarak 40 cm minimalnya.
40 cm, di sini kami mengatur 40 cm minimal. Sehingga ketika mobil parkir, maka akan dikirimkan datanya dan ditampilkan lewat LCD seperti yang terlihat pada simulasi ini. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengerjaan kami ini, yaitu sistem monitoring lahan parkir berbasis IoT berhasil dijalankan dengan menggunakan simulasi Tinkercad. Sistem ini menggunakan sensor jarak ultrasonik yang dipasang pada tiap lahan parkir. Pada simulasi ini, sensor yang dipasang ada sebanyak 5, di mana terdapat pada pintu masuk, pintu keluar, dan 3 lahan parkir yang disediakan. Sensor ini bekerja dengan baik mendeteksi mobil yang mendekati sensor, yang kemudian mengirimkan data sehingga dapat ditampilkan pada LCD. LCD menampilkan data yang berisi jumlah mobil yang tersisa dan sisa slot parkir yang kosong. Hanya sampai di sini saja presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.